Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Apriani dari kelas R003 Bimbingan Konseling Universitas Jambi. Video ini diambil sebagai bentuk latihan dan pengambilan nilai mata kuliah layanan konseling di sekolah. Maaf apabila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk datang mengikuti konseling kelompok ini. Pertama, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bismillah. Untuk mengecek kehadiran teman-teman semuanya dan agar kita saling mengenal, kita akan memperkenalkan diri dulu masing-masing, dimulai dari saya, diikuti dengan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Ika Apriani. Perkenalkan, nama saya Koryana Rizky. Saya Ella Ratnawati. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana. Perkenalkan, nama saya Sabtu Nugroho. Perkenalkan, nama saya Alicia Saputri. Perkenalkan, nama saya Anika Yuliati. Perkenalkan, nama saya Nusra Sari. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Baiklah, karena semuanya kan sudah tahu nama teman-temannya, kita akan mencoba teman-teman ini bisa atau tidak dari satu kali sudah disebutkan nama masing-masing tadi, kira-kira hafal atau tidak, ya? Kita coba aja dulu. Pertama dari saya, nama saya Ika Apriani, sebelah saya Koryana Kiki. Perkenalkan, nama saya Koryana Kiki. Sebelah kanan saya Mbak Ella. Sebelah kiri Mbak Ika dan sebelah kanan saya Mbak Ella. Perkenalkan, nama saya Ella. Sebelah kiri saya Kiki. Sebelah kanan saya sebelah kanan saya Fajar. Nama saya Fajar Maulana. Sebelah kanan saya Salis Wahyu Nugroho. Maaf, yang sebelah kiri saya lupa. Kan bisa ditanyakan. Oh ya, kanan dulu. Fajar. Ya. Perkenalkan, nama saya Sabtu Nugroho. Sebelah kiri saya Fajar, sebelah kanan depan saya Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu. Di depan saya Salis Wahyu Nugroho dan di sebelah kanan saya Mbak Anita. Perkenalkan, nama saya Ika. Sebelah kanan saya Nono, sebelah kiri saya Ayu. Perkenalkan, nama saya Novita. Sebelah kanan saya Mbak Ani, sebelah kiri saya Mbak Ani, sebelah kanan saya Nyani. Perkenalkan, nama saya Yunia Gaini. Sebelah kiri saya Novita Sari, sebelah kanan saya Mbak Ika. Baiklah, semoga teman-teman bisa mengenal satu sama lain. Diharapkan dalam konseling kelompok ini teman-teman bisa mengikutinya dengan baik, dengan rasa tanggung jawab dan juga dengan semangat, ya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok. Jadi di sini konseling kelompok itu supaya bentuk dari upaya pemberian bantuan dengan dinamika kelompok. Tujuannya jelas untuk agar teman-teman semuanya di sini bisa bersosialisasi juga, terutama dalam komunikasi. Baiklah, untuk masukinya kita akan untuk memulainya saya akan menjelaskan dari masalah-masalah apa yang akan kita alami. Bisa dimulai dari saya. Ini contohnya masalah saya adalah tentang saya tidak memiliki minat dalam belajar. Nanti bisa diikuti dengan Kiki, Mbak Ella, Fajar, Haris, dan seterusnya. Silakan Kiki. Sebelumnya perkenalkan, saya Koryana Rizky. Saya ingin berbagi mengenai masalah saya dalam belajar di MK saya, pertama dalam MK Prodi
pada suatu mahasiswa, pada seorang mahasiswa. Padahal dalam belajar tugas selalu dikumpul, terus juga ibu tuh bahkan jarang berangkat. Jadi yang saya herankan itu mengapa ibu tuh bisa atas dasar apa ibu itu bisa tidak meluluskan mahasiswanya gitu lah. Jadi yang membuat minat saya belajar itu semakin menurun. Saya merasa tidak ada masalah apa-apa dalam MK ini, tapi justru dalam MK ini saya bermasalah. Saya Nawati. Di sini saya ingin menceritakan permasalahan saya, yaitu saya tidak gimana ya, dalam mengerjakan tugas-tugas itu selalu merasa malas, selalu kurang motivasi untuk belajarnya itu kurang. Padahal teman-teman juga udah ngajarin, ayo kita ngerjain tugas, tapi itu sama sekali nggak berefek buat saya, karena ya dalam diri saya sendiri kayak apa ya, motivasi untuk belajarnya itu tuh nggak ada. Keluhan yang saya alami itu ketika belajar, ketika apalagi mendekati apa namanya itu UAS, bahkan UTS, nah itu saya mengalami malas belajar. Di situ pun ujung-ujungnya ketika ulangan dimulai, saya itu cenderung nyontek teman saya. Saya tidak yakin dengan jawaban saya. Kenapa saya tidak yakin? Karena saya tidak belajar lagi. Diliputi oleh rasa malas sehingga saya tidak mau belajar. Di sana saya juga mengandalkan teman-teman saya, apalagi kami bergeng, kami menyontek dan tidak mau mengerjakan dengan seluruhnya karena kami malas belajar. Itu. Selanjutnya. Ini langsung ke intinya saja. Permasalahan saya alami yaitu dalam pelajaran matematika, di mana mungkin semua mata pelajaran bisa dibilang oleh saya di atas rata-rata. Tapi kenapa MTK tersebut selalu mengalami remedial? Padahal saya sudah bisa belajar dan berusaha untuk menghafalkan rumus-rumus, tapi entah kenapa masih turun juga. Mungkin permasalahan saya hanya di MTK tersebut. Terima kasih. Kalau saya masalah dalam kesulitan belajar itu karena saya itu lebih fokus sama pacar. Jadi kalau misalnya kita udah fokus sama pacar, udah chatan atau kita main sosmed sama pacar, itu pasti bakalan lupa waktu. Jadi kita tuh nggak bakal mikirin belajar lagi. Jadi pokoknya intinya kita tuh bakal fokus ke pacar. Kalau permasalahan belajar yang saya alami sih ini nih baru ada ini sih, kayak mungkin karena pembelajaran dari kayak gini terus jadinya tuh pembelajaran tuh kita tuh bukannya dapat materi tapi dapatnya tugas. Jadinya akhir-akhir ini saya tuh kayak merasa yang penting tugas ngumpul, nanti kerjanya misalnya besok deadline-nya misalnya hari Minggu malam saya baru ngerjain. Jadi kadang saya sampai lembur-lembur demi ngerjain tugas yang penting ngumpul. Karena males sih sebenarnya kayaknya, karena udah terlalu sering nerima tugas itu jadinya udahlah yang penting ngumpul aja. Permasalahan saya itu kurang lebih seperti Mbak Ella dan Mbak Ani. Permasalahannya itu pertama itu dalam malas sekali. Saya bisa ngerjain tugas itu hamin beberapa jam, kadang 30 menit baru saya kerjain. Itu pun kalau misalnya deadline baru saya kerjain. Nggak tahu ya kenapa, itu tuh mungkin nggak ada motivasi dari diri sendiri atau dari orang lain. Tapi kadang teman-teman saya itu kadang ayo ngerjain bareng atau gimana. Tapi saya tuh tetap aja, ayo, saya bilang ayo, tapi saya nggak ngerjain, saya tetap main HP atau yang lainnya. Saya pun gini loh, apalagi sekarang kan masa pandemi, kita kan disuruh kuliah online. Itu saya biasanya kadang jenuh di rumah, jadi saya mungkin butuh motivasi. Itu kadang saya nggak terlalu fokus sama belajar atau itulah ngerjain tugas, jadinya saya lebih baik main daripada saya stres gara-gara bikin tugas. Ini gimana? Kalau saya kurang sukanya kepada dosen, kayak dosen itu lebih memilih-milih teman-teman yang lebih aktif. Jadi teman-teman yang pasif itu kayak didiamkan, kayak nggak ada interaksi antara teman satu sama dosen satunya gitu. Baik, di sini kan teman-teman sudah mendengarkan dari masing
di mana yang menurut teman-teman ini emang paling sulit atau paling urgent? Kalau menurut Atika permasalahannya juga sih, karena gini, juga kan males juga kan, males kerjain juga. Terus kalau udah UTS apa mendekati UAS kayak gitu juga sama aja, maksudnya kualitas belajarnya itu sama aja gak meningkat gitu kan. Terus nanti juga pas udah deket-deket ulangan, bukannya berusaha untuk ngerjain, tapi dia nanya sama temen-temennya, malah kadang nyontek. Saya itu kayak nyontek itu jangan sampai ada lagi gitu. Nah jadi menurut saya masalah juga di samping males belajar. Oh karena ya kan namanya nih Mas. Oh Pak Jen. Maaf ya. Di samping males belajar, kebiasaan nyontek, terus sama terlalu mana ya, teman itu emang baik sih kalau kita punya teman yang mendukung, tapi kalau mendukungnya dalam segi contek mencontek, menurut saya itu udah toxic relationship. Saya gitu, tapi ya kalau misalnya ini pendapat saya dari teman-teman yang lain nggak setuju, ya kita kan ngambil yang paling banyak kan Kak. Saya mau berpendapat, kalau menurut saya masalah yang banyak banget dihadapin anak muda sekarang ini yang bucin-bucin ini, yang masalahnya Mbak Ayu, kan apalagi yang kayak lagi kasmarannya tuh kan, yang masih merah-merah jambunya banget, itu kan bucin. Kadang bahkan kayak tugas tuh, apalagi pacarnya kan, kamu lah yang ngerjakan, bahkan pacarnya kayak udah aku aja yang ngerjakan, saya kasih. Jadi kan akhirnya membuat entah ini si pihak cowok ataupun si pihak cewek ini kayak malas belajar karena dia udah bergantung, kan ada pacar aku, kan ada cewek aku yang ngerjakan, atau bahkan kayak ngerasa udahlah ngapain pinter-pinter kali kuliah, habis itu juga kita bakalan nikah, kan udah bakalan kayak udah dikasih ini janji kayak gitu sih itu. Jadi menurut saya masalah yang apa di dunia sekarang ini ya masalah Mbak Ayu yang perlu ada solusinya bagaimana. Ada yang lain pendapatnya? Kami setuju sama Anita, permasalahannya aja jangan salah lagi. Baiklah, berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Vicky dan Anika, kita akan mengambil voting dari dua masalah tersebut. Menurut teman-teman, mana yang harus kita atasi terlebih dahulu? Silakan. Ini tadi setuju. Kalau gitu, ini yang setuju sama pendapat Anika bisa angkat tangan. Jadi oke, karena lebih banyak yang memilih bagaimana pendapat Anika tadi tentang masalah dari Fajar, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana tentang masalah Fajar ini. Silakan. Yang sering saya alami ketika dalam kelas, guru mulai datang dan kemudian memberikan soal. Nah, yang belum belajar ini mulai panik, ya tergesa-gesa gitu. Apalagi ketika soalnya sudah dijelaskan, kemudian mulai mengisi, limit waktu pun sudah terbatas dan akan dikumpul. Nah, pasti disitulah yang belum mengerti, yang belum mengisi dari jawaban ujian tersebut atau ulangan, itu pasti akan sontak meminta bantuan dari temannya yang sudah selesai. Kenapa? Karena itu tadi malas dan tidak mau belajar. Padahal hari itu juga akan ada itu ulangan atau ujian. Jadi seperti itu. Karena dari permasalahan yang dialami oleh Fajar, bisa teman-teman tolong ungkapkan bagaimana pendapat kalian tentang permasalahan Fajar ini. Silakan. Makanya Kak, kalau misalnya mau UTS atau UAS kayak gitu, biasanya gurunya suka ngasih Iya, ngasih tahu. tahu kan. Terus biasanya ngasih tahunya itu rentang waktunya berapa lama? Paling sering itu seminggu sebelum UTS atau ujian. Kan waktunya lama tuh, Ya. seminggu kan. Seminggu kan 7 hari lama nih kan. Kalau untuk belajar kayak gitu
seharusnya bisa. Ya seharusnya bisa, karena rasa malas yang mulai timbul. Nantilah, masih lama, seminggu lagi, nantilah. Jadi waktu hari ke hari itu mendekati hari ujian itu semakin terpotong karena dia malas, karena saya malas. Nggak cuma saya, banyak juga mahasiswa lain, siswa lain. Nah, Kak, Silakan. kalau pas mau nyontek nanya sama temen kayak itu biasanya kan agak berisik gitu kan di kelas, itu ditegur apa gimana? Sepandai-pandainya kami, kalau misalkan kami ribut, nah itu nanti akibatnya fatal. Nilai kami pun kena, yang cuma satu orang yang kena, yang memberikan jawaban juga kena. Jadi sebisa mungkin kami itu tidak ribut ketika memberikan jawaban kepada teman kami, bahkan atau saya meminta jawaban dari teman saya, seperti itu, biar nggak ketahuan. Ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan. Mungkin juga kan mereka ini contek-contek ini nggak punya teman-teman, tapi memang udah kayak nyiapin dari rumah gitu, nah udah siapin kontekan gitu. Nah saya ini juga kayak ngerasa kadang kayak gimana sih caranya itu lah negur teman yang sering buat kopekan. Nah soalnya kadang mereka ini kayak udah rebutan dulu, duduk paling belakang, udah nyiapin kopekan segala macam, jadi mereka ini kayak cara nyontek ini mulus gitu. Nah akhirnya mereka dapat nilai tinggi, sedangkan kami yang udah susah payah belajar nilainya rendah gitu. Nah Yang lain? Nah, Kak, ya. Jadi kebiasaan nyontek kayak gitu nih kan, Fajar semester berapa ya kan? Semester 3. Nah itu kebiasaannya otomatis teman-teman satu gengnya di perkuliahan itu kan baru sampai 3 semester ini kan. Ya. Nah apa namanya, jadi kebiasaan nyontek itu udah berlangsung lama atau gimana? Itu sudah lama, bahkan dari zaman saya SD, SMP, SMA sampai kuliah itu masih ada. Itu pun dari sebelum saya sekolah itu udah turun temurun dari itu dari apa namanya, dari setiap angkatan itu pasti ada. Kalau di prodi saya itu kan ada dosen, memang dia tuh benar-benar killer lah, kalau bisa dibilang killer. Nah beliau ini kalau misalnya mau ujian atau UTS itu tuh kami kan udah milih-milih tempat tuh, tapi nanti bapak itu bilang kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Bapak itu tuh mungkin ngelihat ya kan, di dalam kurung itu ngelihat mana orang yang kebiasaan nyontek, mana yang kebiasaan nggak nyontek. Mungkin solusinya itu sih, dosennya mungkin harus lebih jeli. Saya solusi ya, harus Belum. Kita baru mengemukakan pendapat. maaf ya udah nggak jadi. Ada yang lain? Silakan. Apapun pendapat kalian. Saya sebenarnya tapi bukan karena nostalgia, kan bisa nyontek itu karena malas belajar. Ya, malas belajar nggak nyiapin gimana ya, nggak nyiapin diri untuk UTS ataupun ujian semester. Kalau faktor dari kenapa bisa terjadi malas belajar itu sebenarnya Fajar ngerasainnya karena apa? Karena badan ini tidak mau terdorong untuk membaca. Yang dipermasalahkan itu ketika belajar malas membaca. Ketika sudah rebahan, main HP, ada kawannya manggil, sini temannya aku ke sana nongkrong. Oke, gas. Kita lalaikan dengan tugas kita, yaitu belajar. Padahal sebentar lagi kita akan UTS atau UAS. Makanya Ya. itu teman-teman di kelas atau teman-teman sebelum itu ada nggak misalnya yang ngajakin ayo belajar gitu, ada nggak? Ada, pasti ada. Tapi rasa malas itu lebih tinggi daripada rasa ingin belajarnya, sehingga kalah. Apalagi digoda, sana ya, ayo beli gorengannya, ya nanti aja belajarnya. Oke, gas. Apalagi kalau mendengar kata gratis, sini, kamu nggak usah bayar, biar aku yang terakhir. Oke, apapun itu selalu dilalaikan. Kita hanya memikirkan dunia. Ada yang lain? Silakan. Suka kalau dari saya nggak ada. Mbak Ella. Gini kan tadi kan kata Fajar
kan Fajar Ya. Dada Fajar kan ada tuh teman yang ngajakin ayo kita belajar kayak gitu, ada kan? Ada. Nah terus respon Fajar itu gimana ketika diajak? Ketika diajak mau aja, ayo. Terus belajar? Iya belajar, tapi sambil main HP. Salis, gimana pendapatnya? Jadi solusinya ada pertanyaan. Pendapat tentang permasalahan. Kalau bertanya boleh? Nah, Fajar sebelumnya udah pernah berpikir belum untuk belajar lebih awal? Pernah berpikir untuk belajar lebih awal. Ya paling sering itu ketika sudah membaca, baru lihat judul apa ini, apalagi sudah sampai pertengahan pembahasan, mulai malas, mulai jenuh. Ketika rasa jenuh itu mulai timbul, rasa enggan membaca itu mulai ditinggalkan. Saya tidak mau membaca lagi, malas, enggak apa. Saya capek, lelah, istirahatlah. Ketika udah istirahat, keterusan. Fajar mau nanya, itu Fajar merasa malas itu di semua MK atau hanya di MK-MK tertentu gitu? Terkadang karena MK tertentu. Di MK tertentu. Ya. Dan ada nggak MK yang Fajar tuh ngerasa semangat gitu, suka menyukai, menganggap MK ini di bidang Fajar, jadi Fajar tuh nggak ngerasa malas, ada nggak? Ada. Nah, kenapa Fajar nggak bisa ngelakuin itu di MK yang Fajar malas gitu? Nah, di sini tergantung dengan dosen juga, terkadang mempengaruhi materi yang dipelajari itu. Ini apa sih yang Bapak jelasin itu apa sih? Tidak tertangkap di dalam kepala gitu. Apalagi kalau misalkan dosennya nerangin tuh, terus kita nyatat, nggak sempat tercatat. Jadi apa yang mau dibaca, mau pinjam, malas. Mungkin teman itu ada yang nggak mau minjamin. Kadang juga ketika kita udah ada yang minjam, biasa aja lah, terundur lagi. Ketika ujian datang, itu mulai panik. 2 menit lagi kumpul, sudah. Pikiran buyar mencari jawaban kemana-kemana. Entah itu dapat, entah itu enggak, tapi paling sering dapat. Ada lagi? Baik. Dari sekian banyak yang sudah berpendapat, menurut teman-teman ini solusi apa yang bisa diberikan untuk menyelesaikan permasalahan dari Fajar? Ya silakan. Jadi kan tadi Fajar katanya pernah diajak sama teman belajar bareng kan? Itu kan salah satu vibes positif lah dari teman-temannya, meskipun nggak semua, tapi kan itu ada salah satunya. Nah, kalau menurut saya belajar sama teman itu lumayan membantu sih, karena saya juga sering males kan. Terus kalau nanya sama teman, kalau nggak Fajar sering nanya sama teman, tugasnya udah apa belum, kayak gitu. Kalau nanti temannya bilang aku udah, pasti nanti tuh kayak diri tuh ngerasa kayak gimana ya, ih dia udah masa aku belum sih gitu. Gimana ya, meskipun nggak secara langsung kayak gitu, tapi bakalan ada rasa kayak gitu timbul sedikit-sedikit. Nanya aja dulu, kamu tugasnya udah belum, kamu udah belajar belum, kalau dikit-dikit ujian gitu. Kalau misalnya aku udah belajar tapi baru dikit, terus nanti misalnya Fajar males nih, tapi aku malas belum belajar MK ini, Fajar bilang aja, kamu belajarnya sampai mana, jelasin ke aku dong. Kalau penjelasan dari teman itu biasanya lebih gampang nyerap kita, kalau menurut saya. Itu Kak. Yang lain? Mungkin solusinya itu ya mungkin dari itu sendiri sih. Kalau misalnya kamu malas nih, terus habis itu teman nih ngajak, ayo belajar. Nah nanti kamu itu kayak, ayo lawan rasa malas itu gitu. Nah bisa nggak? Ya lawan. Saya juga kadang gitu, malas banget. Kadang mau sholat malas, mau ini malas gitu kan. Tapi nanti dorongan dari diri sendiri tuh mau berubah enggak gitu. Nah, mau melawan rasa malas ini enggak gitu. Nah, jadi kalau misalnya enggak dari kita sendiri, kalau misalnya kita bergantung dari orang lain, itu tuh nggak bakal merubah kita sendiri. Ada sih motivasi, tapi cuma mungkin beberapa persen. Mungkin tuh nggak sehebat kalau kita dari diri sendiri. Mungkin gitu. Saya Kak, ya. Mungkin kan tadi si Fajar bilang itu dari cara ngajar dosennya nggak sih membosankan. Ya. Nah kalau misalnya dari cara dosennya yang membosankan,
kita bosan, kita nggak suka di suatu mata pelajaran. Aturan kita gimana caranya kita tuh bisa suka sama mata pelajaran itu, entah kita tuh buat apa ya, kayak target-target gitu. Nah di minggu ini aku harus paham nih MK ini, aku harus paham nih materi ini. Terus kalau teman aku aja bisa, ya berarti aku harus belajar dari dia, aku harus cari tanya-tanya sama teman aku yang bisa ini. Terus juga kayak kita nih setiap minggu itu kita tuh kayak udah nyiapin planning gitu, udah nyiapin apa aja yang harus kita siapin, target-target kita ke depannya itu kayak gimana di mata pelajaran ini, supaya kita tuh bukannya makin males, tapi kita tuh ada perkembangan lah gitu. Nah setiap minggunya, bahkan kan kita sendiri kan yang belajar, kita sendiri yang bisa ngerasain. Jadi yang bisa melawan bersama itu juga kita sendiri dengan cara ya menciptakan metode belajar yang efektif buat kita sendiri. Gimana? Ada lagi? Sebelum Kak, Ya, silakan. ini juga dari diri saya sendiri sih, maksudnya ini berlaku untuk saya juga. Ini misalnya untuk tugas, tapi bisa juga sih kalau untuk kayak harus belajar kayak gitu. Namanya itu memenuhi keinginan sesaat. Jadi kayak misalnya lagi ngerjain tugas, pasti ngerjain tugas itu nggak bisa langsung mulai jam segini langsung selesai gitu, nggak bisa kan, pasti kayak ada males kayak gitu. Jadi nanti misalnya nih kita misalnya udah target, misalnya bikin PPT aja, saya kan juga sering bikin PPT. Jadi saya tuh kalau setiap selesai 2 slide saya main HP dulu, kalau nggak nonton YouTube dulu, nggak apa-apa, nonton aja dulu satu tayangan satu. Misalnya kalau saya lagi suka vlog yang naik gunung, saya tonton 1 episode. Nanti kalau misalnya udah selesai, saya lanjutin lagi 2 slide lagi. Nanti selesai 2 slide, saya balas chat, buka grup kayak gitu. Jadi memenuhi keinginan sesaat ini nih kayak penting gitu loh buat diri kita. Itu tuh reward untuk diri kita sendiri kalau kita selesai mengerjakan tugas ini. Atau kalau misalnya mau UTS, mau UAS, belajar aja dulu 1 bab 1 kali. Kalau sekarang kan kita pertemuan kan materinya, kayak misalnya pertemuan 2 itu materinya apa. Kalau selesai mempelajari materi pertemuan kedua, kita penuhilah keinginan kita. Lagi pengen apa? Misalnya lagi pengen es krim, Hajar lagi pengen es krim, nggak coba pengen es krim. Makan itu dulu es krimnya dimakan dulu. Nanti kalau es krimnya udah selesai makannya, lanjutin pertemuan ketiga materinya apa. Nanti selesai pelajarin materi pertemuan ketiga, penuhi lagi keinginan sesaatnya itu apa kayak gitu. Jadinya kayak reward untuk diri kita tuh penting gitu loh, biar kita nggak males-males banget lah. Kalau males tuh pasti ada lah di semua orang, tapi tergantung gimana cara kita memanage rasa males kita. Ini kan rasa malas itu juga bisa timbul karena itu nggak sih, kayak terlalu apa ya, mengikuti kata hati lah gitu. Kayak main lagi nonton YouTube, yang pertama episode 1 lah, akhirnya lagi episode 2 lah, episode 3 lah, akhirnya itu juga yang buat jadi rasa malas tuh ada gitu. Nah jadi menurut aku tuh apa sih yang buat kita malas, itu yang kita jauhi gitu. Nah pas lagi belajar, fokus belajar dulu gitu. Kayak kita tuh emang udah diporsiin belajar 30 menit itu khusus buat belajar. Emang belajar HP itu kalau bisa ya dicas lah gitu. Nah terus jangan terus ngambil HP, jangan berita sambil main HP, sambil chatting, ngambil YouTube kan. Itu yang buat dirinya yang awalnya niat belajar mencintai dirinya. Nah jadi kan kayak apa sih yang buat rasa malas itu ada, itu yang dijauhi. Terus apa namanya, kasih motivasi lah ke diri sendiri gitu. Nah kayak apa sih yang buat kita tuh jadi semangat belajar, entah ingat orang tua, entah kayak ngelihat perjuangan orang tua yang nyekolahin kita, terus ngelihat teman aja bisa kayak gini, masih usia kayak gini dia udah pernah kesini, dari prestasi dia, masa kita nggak bisa sih, masa kita maunya tiduran rebahan aja, masa kita mau terus di zona nyaman, itu kan kayak mau sampai kapan gitu. Nah jadi ya apa namanya, pertama ya coba dikurang-kurangi yang main HP-nya, nonton ininya, yang nggak berfaedah itu ya dikurang-kurangi. Tapi tetap harus kasih reward ke diri sendiri dong. Tapi Kak, kalau memang dia udah ada sifat pemalas, kalau memang diikutin apa yang dia mau juga menurut Kiki juga agak kurang. Kalau kata Kak kan dia nonton episode lah dulu, nggak bakal Kak, kayak Kiki udah pernah kayak gitu. Akhirnya Kiki lagi episode 2, 3, 4, 5 sampai habis kuota gitu. Tapi ya terserah aja dong Kak. Ya, itu dari sendiri yang bisa. Ini balik aja. Ya itu sendiri kita. Ini kan hanya memberikan opini. Yang lain ada nggak? Jadi saya juga mau sedikit berpendapat ya.
kan Fajar ini kan tadi bilangnya juga katanya kayak bergeng gitu kan, geng-gengan gitu. Kalau misalnya temennya ngajak pergi main, ikut main gitu kan. Yang awalnya pasti kamu pernah mikir, kamu mau ngerjain tugas dulu, pasti pernah kan. Terus tiba-tiba temennya ngajak, ayo pergi main ke sini lah, tak traktir gitu, pasti ikut main. Kalau saya sendiri lebih bisa dibilang kita kan nggak bisa tuh kayak yang namanya morsir belajar, kita nggak bisa kan. Jadi kayak mikir misalnya lagi nonton TV, bosan nonton TV, buka HP dulu, bosan ini ngapain sih di HP kok nggak ada apa-apa lagi. Kadang saya juga suka kayak artikel gitu kan, ya meskipun artikel itu nggak berhubungan sama pelajaran, tapi kan setidaknya itu meningkatkan minat kita. Itu kan meningkatkan minat kita. Misalnya kita kayak insom biasanya saya tuh kalau malam kan ngerjain tugas. Entah itu deadline-nya masih lama, kalau misalnya udah ngantuk ya udah, kalau baru sampai setengah ya nggak masalah. Yang penting kita udah ada kayak keinginan, udah kayak misalnya udah mau gitu loh buat ngerjain tugas, nggak apa-apa masih 30% atau 20% ngerjain. Kamu baru nulis judul aja udah nggak masalah. Daripada kita cuman males, ini apa sih ngerjain tugas, pasti selalu kayak gitu. Jadi dari Fajar sendiri, bagaimana solusi dari teman-teman? Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah memberikan solusi. Di sini saya mulai tersadar bahwa refresh otak itu juga penting ya, apalagi ketika kita jenuh. Nah, saat kita mengerjakan tugas, terus kemudian kita jenuh kan, pasti kita ada sedikit mikir, berhenti dulu lah, istirahat sejenak. Itu buat sekedarnya aja lah untuk menghilangkan rasa stres yang ada pada kepala. Selain itu juga mengingat orang tua. Teringat dengan perjuangan orang tua yang telah membiayai kita kuliah, itu juga bisa meningkatkan motivasi kita belajar. Saya sangat berterima kasih sekali. Karena dengan perkataan dia saya teringat dengan orang tua saya. Sepertinya sudah. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berusaha mengemukakan solusi apapun yang telah diberikan. Jadi dari Fajar bagaimana, ingin menggunakan solusi yang mana? Saya lebih mengutamakan ketika belajar kemudian merasa jenuh, saya akan refresh otak. Nah, seperti menonton sebentar, atau ngemil, atau bermain dengan adik saya, bahkan ngobrol dengan orang tua saya. Itu yang akan saya lakukan pertama kali. Nah, jadi untuk minggu depan kita lihat kembali bagaimana perkembangan dari Fajar ya. Jadi bagaimana pendapat Fajar tentang konseling ini? Alhamdulillah cukup membantu saya dan juga menyadarkan saya arti penting belajar itu seperti apa. Apalagi kita sebagai anak sudah dipercaya oleh orang tua kedepannya agar menjadi anak yang baik, tapi kita tidak memikirkan ke belakang gitu, perjuangan orang tua itu seperti apa untuk menyekolahkan kita. Pendapatnya yang lain, silakan bagaimana tentang konseling hari ini? Ya. Kata saya ya senang sih, maksudnya kayak meskipun permasalahan saya belum dibahas hari ini kan setidaknya saya bisa membantu teman yang lain. Dan saya harap nanti ini bakalan ada pertemuan lagi kan Kak? Oh iya. Yang lainnya gimana? Saya udah kerja, jadi di sini permasalahan malas itu gak cuma saya, jadi ada lah yang tidak, yang seperti saya malas juga orang kerja sih. Yang lainnya gimana? Bagus sih Kak, karena kan kita bisa bantu salah satu masalah dari kita kan. Walaupun masalah saya tadi ya nggak sama kayak Kak Adik nggak selesaikan, tapi yang Fajar rasakan itu juga saya rasakan gitu. Nah, jadi saya bisa keluarin opini saya bisa mendengarkan opini orang lain, dan juga jadi di sini kayak saling share gitu nice jadinya. Jadi ya bagus sih Kak. Pokoknya sering-sering aja Kak ada yang Udah? Gak ada lagi?
mengedepankan minat teman-teman semuanya pada konseling seperti ini. Jadi minggu depan kita lihat ya bagaimana perkembangannya dari Fajar. Sebelumnya saya mohon maaf